Kita langsung bergabung ke penelpon berikutnya. Sudah ada Bapak Ondo Silitonga dari Bekasi. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Metro, selamat pagi Bung Eko. Baik, silakan Pak Ondo. Ya, pertama turut berduka cita buat saudara-saudara korban ritual di Pantai Payangan. Pesan saya, bila cari ketenangan tidak perlu ikut ritual dini hari di laut atau di hutan. Lebih baik ke rumah ibadah atau minta pencerahan dari tokoh agama. Ritual itu memang budaya, tapi tetaplah kalau ingin melaksanakannya harus cerdas. Soal prokes, kendor, saya setuju. Saya sangat setuju. Masalah prokes kendor, saya saksikan sendiri di TV, di rumah ibadah ada saya lihat yang di masker itu lehernya saja, dagunya saja, kemudian mulutnya, tapi hidungnya terbuka. Ini apa artinya? Apalagi di tempat umum, ya ini tidak maskeran itu sudah mulai banyak. Kenapa itu terjadi? Saya coba mengkajinya bahwa ini barangkali karena ungkapan yang berulang-ulang mengatakan Omikron tidak fatalitinya rendah, Omikron fatalitinya rendah dan mudah sembuh. Inilah yang ditangkap masyarakat, jadi abai dan kendor. Nah ini harusnya tidak boleh berulang-ulang disampaikan, salah tangkap masyarakat. Disebutkan pula bila sudah vaksin 1 dan 2 hasilnya kemungkinan tidak parah dan jauh dari kemungkinan meninggal. Katakan saja tidak ada virus yang aman buat semua orang meski sudah divaksin dan tetap berbahaya. Kita tidak tahu imun kita lagi rendah atau tidak. Terakhir vaksin harus digencarkan, tetap prokes dan tindak tegas sesuai perda kalau bisa itu yang melanggar. Tracing juga harus serius. Saya ini pernah disuspek minggu lalu. Tapi hasil suspeknya 3-7 hari dan setelah 7 hari baru saya tahu bahwa saya negatif. Nah ini saya berpikir kalau saya positif kan sudah berkembang biak itu selama 3 atau sampai 7 hari. Bisa nggak dipercepat? Satu lagi nih nitip nih buat Peduli Lindungi. Istri saya itu di vaksin 1 di Senayan itu nomor KTP-nya salah ketik. Tapi di Peduli Lindungi 1-2-nya muncul. Tapi pas mau booster di puskesmas itu tidak ada, tidak boleh. Untung saya tunjukkan yang di handphone dan sedikit marah-marah baru bisa di booster. Kemarin juga waktu di suspek, istri saya tidak muncul di Peduli Lindungi hasil tesnya karena salah nomor. Nah ini gimana nih, di Peduli Lindungi tidak ada fasilitas untuk mengkoreksi. Mohon menjadi perhatian buat Peduli Lindungi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Oke, baik. Lalu juga tadi dari Pak Ondo ya, juga menyoroti soal penerapan prokes sebenarnya. Tadi sempat kita singgung juga dengan Pak Agus ya, terkait dengan penerapan prokes ini. Ya, saya kira kalau prokes, saya tidak tahu di Jember itu sekarang ada di PPKM level berapa. Tapi kan rata-rata di Jawa dan Bali ini sekarang masukin level 3. Artinya memang Omikron ini sekarang lagi tinggi-tingginya di daerah-daerah di Pulau Jawa maupun di Bali. Nah, saya kira kalau aktivitas yang tidak perlu, saya kira nggak usah dilakukan lah. Tadi juga salah satu penelpon kita, Pak Ondo, mengatakan bahwa ini karena media juga dari awal menyebutkan bahwa Omikron itu tidak terlalu beresiko, Omikron itu lebih rendah daripada Delta dampaknya. Seperti itu yang disampaikan oleh media sejak awal. Apakah itu juga berpengaruh sehingga ritual-ritual ini akan semakin muncul lagi, semakin banyak muncul lagi karena ini kan menyangkut soal berkumpulnya sejumlah orang, lebih dari 5 orang. Iya, kalau kita melihat fakta menyebutkan bahwa prokes di beberapa tempat di Indonesia memang semakin kendor ya. Kalau kita melihat Pak Ondo tadi menyaksikan juga beberapa tempat masker juga tidak dipakai sebagaimana mestinya. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa ini tidak sehebat atau seseram ketika varian Delta di Juni-Juli tahun lalu yang mencapai puncaknya. Betul Omikron ini lebih ringan, tapi penyebarannya lebih cepat. Jadi kalau kita melihat sekarang di Wisma Atlet juga sudah penuh, di beberapa rumah sakit juga sudah mulai penuh. Itu artinya apa? Artinya memang cepat sekali nih Omikron. Jadi memang kita tidak bisa menganggap remeh juga. Ketika Omikron ini mencapai puncaknya, artinya kan kemudian rumah sakit penuh. Ya, tenaga kesehatannya juga pasti akan kewalahan, kedodoran. Nah, ketika semua rumah sakit penuh, tenaga kesehatannya kedodoran, tentu yang dirugikan siapa ya? Masyarakat. Karena ketika akan masuk ke rumah sakit pasti akan susah lagi prosedurnya itu. Ya kan? Rumah sakit penuh dipenuhi orang-orang untuk melakukan isoman maupun berobat di